semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang pergerakan dan sendi yang ada di knee. Jadi aku akan ngebahas dua sendi loh. Jadi yang pertama ada tibiofemoral joint dan juga ada patellofemoral joint. Jadi gerakannya berbagai macam dan aku akan kasih tahu gerakannya step by stepnya juga. Jadi jangan dilewatin. Aku mau ganti baju dulu. Dadah. Ya, aku udah ganti baju. Jadi, aku juga kali ini gak sendirian karena aku butuh pasien. Jadi, pasien aku adalah sini. Tada, dia lagi. Yuk lanjut aja. Nah, jadi gerakan yang pertama aku akan memberitahu kepada kalian gerakan apa aja yang ada di knee. Jadi gerakan itu ada 4, ada fleksi, ekstensi, ayo apa? Rotasi internal knee dan juga ada rotasi eksternal knee. Nah, tapi karena gerakan ini ada 4, tapi aku akan kasih taunya itu 2. Kenapa 2? Karena gerakan rotasi internal dan rotasi eksternal itu terdapat di dalam 2 gerakan yang lainnya itu, teman-teman. Jadi kalau gini itu gerakan rotasinya itu tidak terlalu terlihat seperti gerakan rotasi pada di neck. Kalau rotasi di neck itu kan ketika kita nengok itu kan kelihatan banget kan rotasinya atau putarannya. Tapi kalau di knee itu lutut. Kalau di lutut itu kan kayak nggak kelihatan jelas gitu rotasinya karena dia itu terjadinya bener-bener sedikit banget. Gerakan ROM-nya itu atau sudutnya itu kecil, jadi tanpa disadari. Nah, ketika kita memberikan gerakan fleksi nih pada pasien seperti ini, itu tandanya kita juga memberikan gerakan rotasi internal pada knee. Karena ketika dari biasa kemudian kita fiksasi di daerah femur, kita ke arah fleksi, itu dia juga sudah terjadi gerakan rotasinya di kondilusnya itu, di kondilus femur dan juga tibianya gitu. Nah, kan kalau fleksi seperti ini. Nah, kalau ekstensi itu tinggal dibalikin lagi ke tempat semula, dan ketika kita mengembalikan ke posisi semula itu juga tandanya kita sudah memberikan gerakan rotasi eksternal pada knee. Jadi kalau kayak gini fleksi dan juga rotasi internal knee, kalau kayak gini ekstensi rotasi eksternal knee, kayak gitu teman-teman. Jadi di tibiofemoral joint itu terdapat meniskus. Nah, meniskusnya itu ada 2, ada meniskus medialis dan juga meniskus lateralis. Nah, kalau yang di medialis ini dia itu lambangnya C, dan kalau yang di lateralis itu dia lambangnya O, dan dia dikaitkan oleh ligamen coronarius. Nah, di 2/3 dalam meniskus avaskular itu nutrisinya itu dari sinovium dan tidak memiliki saraf efren. Nah, sepertiganya lagi itu perifer, dia itu memiliki vaskular. Nah, itu dia nutrisinya itu dari darah. Nah, di ujungnya itu ada polimodal. Nah, sedangkan fungsinya itu adalah sebagai peredam gaya aksial, melicinkan gerak lutut, dan juga mencegah friksi sendi. Jadi di tibiofemoral joint juga terdapat stabilisasi pasif lutut. Nah, di sini itu terbagi menjadi 2, ada stabilisasi oleh sistem ligamen dan juga ada cruciate ligamen ekstra artikular. Nah, kalau yang di bagian stabilisasi oleh sistem ligamen itu dia terbagi menjadi 2, ada ligamen kolateral lateral dan juga ada ligamen kolateral medial. Nah, kalau yang di ligamen kolateral lateral itu dia distabilisasi terhadap gaya varus. Sedangkan yang di ligamen kolateral medial itu dia stabilisasinya itu terhadap gaya valgus. Nah, yang kedua ada cruciate ligamen ekstra artikular, dia itu juga terbagi menjadi 2, ada ligamen cruciatum anterior dan juga posterior. Nah, kalau yang anterior ini dia distabilisasi tibia terhadap gaya anterior, sedangkan yang posterior dia distabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Selanjutnya aku akan beritahu gerakan translasi dorsal. Itu caranya gampang banget. Kalian cuma butuh pengganjal ditaruh di bawah femur dan pakai alat apa aja. Dan di sini aku gunainnya itu pakai guling. Karena harusnya sih bisa pakai anduk atau apapun deh yang buat ganjalan gitu. Kita taruh di atas femur biar si knee-nya itu nih kayak ada celahnya gitu, ya kan? Kalau udah,
kita harus fiksasiin di atas patella, di sini, di daerah kondilusnya juga. Lalu kita berikan tekanan di daerah tibianya seperti ini. Seperti ini aja. 3-5 kali juga cukup. Selanjutnya adalah gerakan translasi ke ventral. Jadi itu caranya juga sama, diberikan ganjalan di daerah femur supaya dia ada celah. Seperti ini, ada celahnya. Lalu kita fiksasi di daerah femurnya. Lalu kita berikan tekanan seperti ini. Dorongan. Seperti itu. Selanjutnya aku akan memberikan gerakan pasif fleksi pada knee. Nah, caranya itu kita tinggal angkat kaki pasien dan tekuk kayak gini. Nah, di hipnya itu ada ROM 90 derajat dan di knee-nya itu ada 160 derajat. Dan ini soft and feel ya, teman-teman. Dan ini tuh terjadi gerakan traksi dari tibia ke distal pada bidang longitudinal dan juga adanya gerakan translasi ke posterior. Selanjutnya ada gerakan pasif hyperekstensi. Nah, caranya itu kita cukup angkat tapi kakinya itu lurus aja. Nah, ini tuh ROM-nya adalah 0-10 derajat. Gerakannya itu hard and feel. Dan di sini juga terjadi gerakan valgus. Seperti ini. Kita fiksasi di bagian patella, turunin. Selanjutnya ada gerakan rotasi medial, yaitu permukaan anterior kaki mendekati midline tubuh seperti ini. Karena dia medial, jadi dia ke arah dalam. Lalu seperti semula lagi. 3-5 kali. Selanjutnya ada rotasi lateral, yaitu permukaan anterior ke arah menjauhi midline, yaitu ke arah luar. Karena dia lateral jadi ke arah luar. Sama seperti yang medial, yaitu 3-5 kali. Selanjutnya ada gerakan fleksi isometrik. Caranya itu adalah kita perintahkan pasien untuk menggerakkan gerakan fleksi knee. Ayo berikan gerakan fleksi knee. Ditekuk, ya seperti itu. Lalu dia tahan, terus dihitung. Setelah itu gerakan ekstensi knee-nya itu adalah meluruskan kaki seperti ini. Juga ditahan dan dihitung. Ini namanya gerakan ekstensi isometrik. Jadi selanjutnya ini adalah gerakan traksi. Nah, gerakan traksi itu gampang banget. Cukup kita fiksasi di daerah femur. Buat kalian yang nggak tahu fiksasi itu kayak memberikan tahanan biar dia tidak mencong-mencong kemana-mana gitu loh. Jadi ditahan. Terus ini bagian tibianya itu diputar ke arah lateral. Lalu kita tahan oleh fisioterapisnya. Ini normalnya. Lagi kurang lebih sampai 3 kali.